nengok-nengok, apalagi selfie-selfie, gitu-gitulah ya. Artinya tidak memenuhi kriteria memeriksa atau proses audit, melaksanakan proses audit. Nah itu dia masalahnya ya. Baik, kita masuk ke standar yang selanjutnya ya, kita masuk ke standar yaitu standar of reporting ya, standar laporan ya. Silakan, ada yang membaca? Silakan dibaca. Saya, Pak. Ya, lanjut. The report shall state whether the financial statement adaptation is according with the general accepted with general accounting principle. Artinya, Ya. laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Baik, jadi gini, kalau yang namanya meriksa, jadi gini, kita ini kerjaan kita ini, kalau orang mengatakan atau kalau kamu mengaku melaksanakan suatu pekerjaan, maka buktinya itu adalah laporan ya, laporan. Jadi ada laporannya ya. Apa buktinya saya mengajar kalian? Ada laporan ya. Setiap semester PEMIT pun kita akan dibuat laporan bahwa dosennya hadir sekian persen, mahasiswanya hadir sekian persen, dibuat laporan sama wali kelasnya tentunya ya, wali kelasnya. Nah, saya pun laporan saya dalam bentuk hasil evaluasi, kan itu kan hasil evaluasi ya. Laporan saya itu laporan memberikan materi kan itu, sedangkan yang administrasi ini yang laporkan ya prodi kepada jenjang yang di atasnya. Nah, jadi apapun ceritanya, kalau kamu ngomong apapun, kalau kamu tidak ada laporan berarti kamu belum kerja atau belum dibuktikan melaksanakan pekerjaan ya kan, melaksanakan pekerjaan. Kamu sudah melalui jenjang pendidikan S1 di sini, kalau kamu sudah bisa membuat yang namanya laporan apa namanya? Skripsi. Kalau yang di D3 tugas akhir. Nah, jangan kamu kira semua bisa menyelesaikannya. Makanya saya bilang senior kalian itu yang di atas kalian semester yang lalu ya, ada yang di terakhirnya dia tidak buat laporan. Bayangkan sudah 4 tahun menjalani pendidikan, ketika dia disuruh buat laporan, tidak bisa dibuatnya dan tidak dilaksanakannya. Ya saya kalian kenal orangnya kan, model orang sih. Tapi ya saya salut juga nengok misalnya model, kalau bisa kamu contoh juga si Lukman misalnya, itu udah jatuh naik lagi, jatuh naik lagi kan gitu ya. Itu istilahnya ya, yang kita harapkan tuh pembelajaran itu adalah proses ya. Tapi ada juga yang senior kalian, siapa kalau kalian ada yang kenal, si Zulfia, si Yogi, Shoki. Nah itu sampai sekarang nggak tahu rimbanya seperti apa. Nggak bisa dia disuruh buat laporan, nggak mau buat laporan. Padahal itu bagian membuktikan kamu itu mengikuti jenjang pendidikan di sini.
Masih dengar kalian? Masih, Pak. Oh, masih. Kalau di sini dia not connected katanya. Di sini not connected. Baik, kita lanjut lagi. Jadi demikian juga dalam proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, kamu dikatakan sudah meriksa kalau kamu sudah buat report. Ya, jadi nanti ya, kalau kamu bisa bayangkan dimanapun posisi kamu nanti, kamu harus buat report, buat laporan ya, macam-macam formatnya. Ya, enggak ada baku ya, enggak ada yang baku, tergantung posisi, tergantung manajemen, dia maunya yang kayak mana, itu tergantung manajemennya. Tapi intinya kamu harus buat report. Nah, baik, coba kita lihat standarnya di sini. Report yang seperti apa yang diharapkan kalau kamu itu dikatakan memeriksa atau mengaudit. Yang pertama disebutkan tadi bahwa the report shall state whether the financial statement are presented in accordance with general accepted accounting standard. Ini standar akuntansi, standar audit keuangan ya. Jadi tapi bisa dianalogikan, bisa dikonversikan ke masing-masing proses, nggak mesti audit keuangan. Apa tadi artinya? Siapa tadi yang buat ngomong? Si Asriani. Apa tadi artinya Asriani? Artinya laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke, ini siapa pula lagi yang masuk? Jadi laporan yang kita sampaikan ini, laporan yang kita buat ini, ya, laporan pemeriksaan kita ini harus menyatakan, ya harus ada pernyataan di situ kalau laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, gitu loh. Kalau kalian pernah dengar atau pernah jumpa misalnya, tahu lah kalian pernah jumpa atau enggak. Jadi gini, di paragraf pertama reportnya itu disebutkan sesuai dengan SK direksi nomor sekian tentang pelaporan pertanggungjawaban, gitu-gitu. Di paragraf pertamanya itu, ya di paragraf pertamanya itu menyatakan bahwa report ini menunjukkan kalau dia itu sesuai dengan apa, yang mana, aturan yang mana, gitu. Jadi ada dasar gitu. Ada dasar kalau kamu report itu, kamu ada acuannya. Nah, di sini kan acuannya General Accepted Accounting Standard, maksudnya standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan. Itu kriteria ya, karena laporan keuangan, laporan keuangan itu adalah informasi. Laporan keuangan itu kan informasi. Jadi laporan informasi ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kan itu kita. Ini laporan keuangan, apa kriteria yang telah alah, siapa lagi ini? Tapi kalau terlambat udahlah. Saya ini ya, nanti kalau apa saya usah terima aja. Oke, terlambat. Karena kalau terlambat gini, kalau memang terlambat, pakailah email format. Ya, pakailah email format sehingga kamu bisa masuk tanpa harus minta izin. Udah saya bilang berkali-kali dulu, ya. Jadi kalau pakai email luar, kamu harus pakai minta izin sama saya, mengganggu. Nanti lupa nanti saya bahan mengajarnya. Ya, ingat kalau nanti setelah ini, kalau ada terlambat lebih dari setelah saya buka ini, ya kan, bisa ada jangan lagi ngajar ya, pakailah email, usahakan pakailah email, dan harus pakai email. Makanya saya nggak ngelarang kamu masuk, cuman pakai email format aja.
biar bisa masuk tanpa harus istilahnya minta izin ke saya. Ya, ingat, yang lain kasih tahu kawannya yang terlambat biasanya itu. Handy, apa yang sering-sering, karena nampak nanti jadinya kan. Pakai email format kalau terlambat memang. Malas bangun kau, ya udah, gitulah. Makanya, baik, kita lanjut kan. Pahami itu, ya. Jadi terganggu kita. The report shall state whether the financial statement are presented in accordance. Jadi laporan yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seperti misalnya kita meriksa laporan keuangan. Lalu kita harus sebutkan kriteria yang telah ditetapkan dari penyusunan laporan keuangan. Apa itu? SAK, tanda akuntansi keuangan. Ya, itu dia. Ini contohnya. Nanti coba kamu konversikan, kamu pikirkan, kalau kamu meriksa laporan misalnya, kamu meriksa laporan ketenaga kerjaan di perusahaan, di suatu perusahaan. Kamu mengaudit laporan ketenaga kerjaan. Nah, apa kriteria yang telah ditetapkan? Peraturan pemerintah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Nah, itu jadi laporan ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah, gitu bahasanya. Laporan yang kami periksa, laporan ketenaga kerjaan dari PT ini sesuai dengan laporan ya, sesuai dengan format atau sesuai dengan bentuk yang disarankan atau sesuai dengan yang diarahkan atau ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan Republik Indonesia. Gitu. Itu contoh yang kedua. Yang lain lagi, misalnya, kok mesti yang besar-besar? Yang kalau yang kecil-kecil boleh. Contoh, kamu meriksa report pertanggungjawaban panitia. Panitia misalnya, panitia Isra Mi'raj misalnya, kan gitu kan, panitia Isra Mi'raj. Nah, apa kriteria yang ditetapkan untuk laporan? Ada rupanya di apa kira-kira laporan, ada ya standar akuntansi keuangan tentang pelaporan kegiatan nirlaba misalnya, kegiatan nirlaba yang tidak mencari laba. Nah, itu disandingkan. Jadi ketika membuat report untuk pemeriksaan, kita harus sampaikan apa yang menjadi kriteria yang menjadi acuan laporan yang kita periksa. Gitu ya. Ingat, laporan yang kita periksa, kita sampaikan di paragraf pertamanya itu. Ya, itu paham. Nanti kita tunjukkan reportnya. Atau kita tunjukkan aja ya. Coba saya cari dulu mana reportnya. Report ya, contoh report yang paling baru aja. Ya langsung kamu tahu. Mana dia ya? Sebentar. Mana dia? Mana dia? Coba kita lihat. Kelihatan online tampilannya? Kelihatan, Pak. Apa itu? Yang kalian lihat apa? Oke, laporan audit independen ya.
Inilah report contohnya, laporan akuntan publik ya, report. Nah, yang mana yang disebutkan tadi General Accepted Accounting Standard kan gitu ya. Jadi di sini dalam report itu harus disampaikan bahwa laporan yang diperiksa itu harus sesuai dengan peraturan ataupun istilahnya kriteria yang telah ditetapkan. Ini dia, manajemen bertanggung jawab untuk penyusunan laporan wajar, laporan sesuai dengan, nah ini dia, sesuai dengan standar akuntansi keuangan, entitas tabah akuntabilitas publik. Ini dia, inilah aturan itu. Jadi kriteria yang telah ditetapkan. Dan ada tambahannya lagi kan, tambahannya lagi, ini pengendalian intern yang dianggap perlu dalam manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Nah ini dia tadi yang disebutkan dalam standar report pertama, standar pelaporan yang pertama. Ya. Jadi ada bahasanya di sini. Report shall state whether the financial statement are presented according kesesuaian kan, kesesuaian, sesuai ini kan ini sesuai kan gitu ya, sesuai katanya, kata dia kan gitu ya, sesuai lah intinya kata dia. Nah itu kondisinya. Sebentar. Jadi itu untuk standar yang pertama. Standar yang kedua, coba dibaca. Ajeng, Pak. Nah, boleh. The report shall identify those circumstances in which such principles have not been consistently observed in the current period in relation to the preceding period. Oke. Artinya laporan tersebut harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip tersebut tidak secara konsisten diamati dalam periode saat ini dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Tuh. Ngerti kan? Bayangkan. Dia udah pakai bahasa gitu ya. Bahasa Inggris jebakan. Ngerti? Belum tentu juga ya kan? Belum tentu juga ngerti. Walaupun sudah diterjemahkan. Ya, walaupun sudah diterjemahkan, kita belum tentu pun paham. Baik. Di sini maksudnya di report shall identify those circumstances in which such a principle have not been consistent. Objek ya, saya tutup pula ini. Has been consistent observed in the current period in the relation of preceding period. Jadi gini, coba kita lihat di opininya ini. Opini yang tadi mana dia? Nah, ini. Dikasih tahu di sini. Disampaikan orang ini enggak ya? Nah, jadi ada dalam standar ini, dalam report itu harus kita kasih tahu mana yang data yang tidak konsisten disampaikan. Jadi ada data yang tidak konsisten disampaikan dalam report ini. Maksudnya ada yang hilang, ada yang ketinggalan, ada yang tidak kemarin dibuat sekarang nggak dibuat, kan gitu ya? Atau semalam udah dibuat sekarang dibuat. Itu ada sesuatu yang perubahan atau istilahnya
ketidakkonsistenan dalam suatu pelaporan itu harus kita sebutkan. Jadi gini, yang namanya laporan itu kan sebenarnya continuous ya, berulang-ulang. Apakah satuannya per bulan, apakah satuannya per 6 bulan, apakah satuannya per tahun, kan gitu ya. Dia berulang-ulang dia report itu. Ya, jadi nah dari satu report ke report yang lain, ke report selanjutnya gitu ya. Ketika kita meriksa, tentu kita memeriksa sesuatu yang komparatif. Ya, jadi nanti kan ketika di atas, ketika kamu melihat, kamu inspection, mau observation, mau inquiry, atau dalam istilahnya understanding internal audit seperti di kerjaan lapangan, kan itu kamu ada proses komparatif, membandingkan, kan gitu ya, membandingkan. Jadi gini, walaupun secara prinsip analisis teknikal, pernah kalian dengar analisis teknikal, analisis grafik gitu ya, analisis grafik dia yang kalau dalam jangka waktu 3 tahun biasanya dia turun. Ini udah jalan naik lagi. Nah 3 tahun kemudian turun, 3 tahun selanjutnya turun. Nah jadi ini sekarang yang posisi 2021 dia tahun keberapa? Tahun turun atau tahun naik? Nah itu namanya technical analysis. Ya, technical analysis. Ya, jadi artinya apa pula ini? Jadi artinya ada history data ya, ada history data yang kita bisa baca di situ. Nah, di sini dalam membuat laporan pemeriksaan, secara standar kamu harus menampilkan kalau ada yang terjadi perubahan cara perhitungan, perubahan konten isi laporan. Sebelumnya misalnya nih, kita meriksa laporan panitia misalnya, laporan panitia Islam Mi'raj tadi, seperti yang saya sederhana aja lah kita bikin ya. Kepanitiaan tahun lalu, kepanitiaan tahun lalu menampilkan biaya konsumsi. Ini contoh nih. Kepanitiaan tahun ini ketika buat laporan tidak menampilkan biaya konsumsi. Nah, dalam laporan pemeriksaan kita, kan kita disuruh meriksa nih, laporan kepanitiaan tahun ini terjadi inkonsistensi, ya kan gitu ya. Atas pelaporan ini, dahulunya kita sampaikan dalam pelaporan kita, ya kita sampaikan semua, atau sebaliknya misalnya tahun lalu nggak ada atau misalnya honor ustadz misalnya 1 juta ya, honor ustadz misalnya 200.000 tahun lalu, sekarang honor ustadz misalnya 500.000 tahun ini. Perbedaan itu harus disampaikan dalam report pemeriksaan, walaupun tidak ada masalah. Ingat, walaupun tidak ada masalah, walaupun tidak ada istilahnya itu bukan urusan kita, tidak menilai di situ apa namanya. Yang penting buktinya jelas, kan gitu. Sama kita, orang kita kan tidak ada cerita kemahalan. Kalau kita ke audit internal ekonomis boleh lah, tapi kalau secara ini yang ini report ini dia secara audit eksternal kita nggak ada mengukur kemahalan begitu, ya kan. Itu bisa dijelaskan kalau dia dalam bentuk kenaikan harga itu contoh. Tapi yang paling sederhana, yang paling gampang kita bisa pahami itu aja. Tahun lalu misalnya reportnya ada tentang apa tadi, reportnya ada menunjukkan biaya konsumsi rinci, kan gitu ya, lebih rinci. Sekarang laporannya enggak rinci, enggak ada biaya konsumsi. Nah, itu harus kita sampaikan dalam laporan. Ingat, laporan pemeriksaan ya. Jadi ada laporan pemeriksaan, ada laporan kegiatan. Jadi beda kan? Laporan pemeriksaan itu laporan yang memeriksa laporan kegiatan.
ada laporan kegiatannya, lalu kita periksa, kita menghasilkan dalam bentuk satu laporan lagi. Ya, berbeda dengan laporan. Tapi Pak, laporan itu bisa nggak ditampilkan atau diikutkan? Bisa, itu sebagai lampiran saja. Ya, report itu sebagai lampiran. Ya, boleh. Reportnya si laporan pertanggungjawaban. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Karena yang diminta itu adalah laporan pemeriksaan, bukan laporan kegiatan. Laporan kegiatan sudah, ya kan? Laporan kegiatan sudah ada dibuat, lalu kita meriksa laporannya, laporan kegiatan itu. Jadi kita menghasilkan laporan lagi, namanya laporan pemeriksaan. Namanya laporan pemeriksaan. Enggak semua bisa buat laporan pemeriksaan ini. Seperti saya ingat saya jadinya kan. Saya ingat memang laporan pemeriksaan ini. Ya mudah-mudahan kalian bisa, ya. Karena tidak semua, sampai level dosen pun belum tentu bisa. Sampai level yang tinggi pun belum, karena nggak biasa terapan. Contohnya ada ceritanya waktu itu, udah sampai sekolah S3 dia, disuruh jadi pemimpin pemeriksaan tim audit ke PTPN 1 kalau nggak silap saya dulu. Orangnya udah mau doktor itu, udah mau doktor, pinter orangnya, pinter dari segi keilmuan akuntansi. Nah, begitu disuruh ngaudit, dia bisa memang ngaturnya. Oh, periksa bagian ini, periksa bagian itu, periksa bagian ini, periksa bagian itu kan. Nah, masuklah hasil kerjaan anggota itu. Kan gitu, masuklah hasil kerjaan anggota itu. Begitu mau dibuat laporan, pening. Gimana buat laporannya? Kan gitu ya. Bagaimana buat laporannya? Pening dia. Ya kan? Kalau saya ingat dulu waktu di Politeknik, dulu waktu pernah Direktur Politeknik ini pemilihan langsung. Pernah dulu, beberapa tahun yang lalu itu ya, dua periode yang lalu kayaknya. Kayak pemilu lah jadinya di Polmed itu. Tapi yang milih dosen ya, yang milih dosen. Wah, ada apa namanya, ada fraksi-fraksi ini, ada fraksi-fraksi itulah jadinya ya kan. Ya satu sisi sih mengasihkan, ya kan, satu sisi mengasihkan, satu sisi cost-nya tinggi kadang mungkin, atau kayak malah nggak ngerti saya. Nah, setelah selesai sebelum pemilihan, direktur yang lama diperiksa dulu laporan pertanggungjawabannya. Kan itu, kan ada laporan pertanggungjawaban direktur setiap berapa 3 bulan, 3 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Saya kebetulan diajak ikut di tim pemeriksanya. Ketua tim pemeriksanya yang direktur sekarang. Ketua tim pemeriksanya direktur sekarang. Jadi saya anggotanya. Nah, dengan dosen-dosen yang lain yang senior, ya kayaknya saya lah yang paling muda lah. Kan gitu ya. Yang lain yang senior-senior. Nah, ketika seperti itu tadi, ayo kita periksa laporannya. Wah, waktu pas rapat gitu kan, kumpul. Bapak periksa ininya, Bapak periksa bagian ini, Bapak periksa. Ada yang ngatur itu kan. Wah, saya sih kerjain yang saya disuruh aja kan gitu kan. Kita kerjain. Begitu sudah terkumpul semua data, dia meriksa ini, dia meriksa itu, meriksa bagian ini, meriksa semua kan, bagian keuangan, bagian kegiatan, bagian ini. Begitu kumpul datanya di meja, bingung kayak mana buat laporannya. Ya kan? Kayak mana ya buat laporannya. Terakhir saya yang buat susun. Saya nengok dari buku audit bank, saya buat modelnya, saya konversikan. Nah, makanya saya konversikan, bukan asli dari buku itu, tapi buku itulah menginspirasi. Lalu saya buat formatnya seperti itu, saya konversikan, dapatlah laporan pertanggungjawabannya. Laporan pemeriksaan pertanggungjawaban. Yang diketahui dulu, saya ingat saya ada rekening ilegal sebenarnya. Dulu kan ada program D1 dulu di Polmed ini. Itu rekeningnya masuk ke rekening ilegal. Ya kan, nggak tahu kemana. Ya Allah lah yang tahu. Nah, ketahuan, udah ditunjukkan. Cuma nggak ditindaklanjuti. Saya nggak ngerti. Report sudah dibuat. Kelihatan loh. Nilainya bukan kecil ya. Ratusan juta. Ya kan. Cuman
Di rekeningnya pun bukan rekening Polmed. Kan gitu. Jadi bingung. Ini ke rekening mana? Ditanya lah kan. Dapat itu rekeningnya, cuman nggak dilaporkan. Itu sebenarnya sudah jadi ini namanya penyelewengan kan gitu ya. Bisa dilaporkan ke pihak berwajib tindak pidana. Cuman ya disitulah kita nih, kita nggak bisa seperti yang kita bayangkan semua. Ya, jadi makanya nanti pun yang aktif-aktif di organisasi kemahasiswaan di Polmed ini juga pun, ingat saya dulu pas praktek audit dulu, berarti praktek audit nanti kan kalian ada yang nyoba audit ini, audit senat pemerintahan mahasiswa kan gitu ya, apa istilahnya, apa sekarang istilahnya, senat mahasiswa sekarang apa namanya, sekarang? HMPS atau apa? Yes, apa yang paling untuk kelas politekniknya apa namanya, organisasi kemahasiswaannya? Senat apa namanya? Senat mahasiswa apa namanya di sekarang? BEM, Kalian dengar nggak? BEM. BEM. Nah, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa kan gitu ya. Jadi disuruhlah meriksa gitu. Nggak dikasih laporannya sama orang PD3, Dir 3-nya. Nggak dikasih laporannya. Katanya laporannya nggak ada cetakannya. Katanya laporannya aja nggak ada. Katanya laporannya langsung dihilangkan sama apanya, kopinya. Cuman 1 cetakan aja dikirim ke sana, ke Wadir 3, kata Presiden BEM-nya. Nah, terakhir malah saya bilang juga, kalian itu mahasiswa gak usah belajar yang kacau-kacau. Kalau diajarin sama dosennya yang curang-curang, gak usah ikutin. Gak perlu kalian belajar itu, tahu sendiri juga ya kalian nanti. Kalian pula yang paling lebih pandai lagi mungkin. Kan gitu. Tapi janganlah diajarin ya, apa curang-curang. Jangan belajar curang di sini. Kalian di sini belajar bagus-bagus yang bagusnya, bukan yang jelek-jeleknya ya. Jadi tidak perlu itu. Aneh juga. Nah, jadi ya saya pun nggak bisa bilang. Ya, seperti inilah negara kita. Dari skala sampai skala kecil. Ini politeknik ini adalah lembaga pemerintahan, lembaga negara yang mendekati bersih loh sebenarnya, dibandingkan dengan yang lain. Pemerintahan lebih parah lagi, nggak kebayang lah pokoknya. Mungkin kalau saya nggak kebayang, ya sederhananya lah, meminta surat di kantor lurah aja ya kan nggak mungkin kamu thank you aja, kan nggak mungkin kan. Kalau di sini masih bisa, tak surat ini Pak, nah kasih, oke, makasih, selesai. Tapi kalau di kelurahan, jangan tinggal kelurahan aja, kepling aja mungkin ya kan, kepling aja. Kamu mau dapat surat aja, sedikit aja, cari kertas surat aja untuk pengantar, mana mungkin thank you aja, ya kan? Nah disitulah parahnya. Jadi berat. Baik, kita kembali ke sini. Jadi setiap laporan pemeriksaan itu harus menunjukkan kalau ada ketidakkonsistensian laporan dari laporan ini yang kita periksa dengan laporan yang sebelumnya, kan gitu ya. Dengan laporan kita periksa dengan laporan yang sebelumnya itu harus kita tunjukkan. Kalau di opini yang tadi ini, inkonsistensi tadi sebenarnya di sini nampaknya. Nih, perusahaan belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi bab 23 tentang imbalan kerja. Jadi yang lalu belum, sekarang pun belum mewajibkan perusahaan mengakui kewajiban yang harus dibayarkan pada karyawan pada saat karyawan mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, atau catat tetap. Penerapan SK tersebut Undang-Undang Nomor 13. Oh, ini dia tentang ketenaga kerjaan kan? Sama penerapan
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi ini imbalan kerja ini memang terus terang agak ribet dia. Jadi gini, di laporan keuangan itu perusahaan di akhir tahun, mungkin udah pernah saya sampaikan ke kalian atau belum ya, itu harus tampilkan namanya hutang imbalan kerja. Apa itu hutang imbalan kerja? Jadi gini, perusahaan harus menghitung dari tanggal sekarang sampai pensiun karyawan itu, berapa yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi karyawan itu kan sudah jadi karyawan tetap, dia punya terima gaji dan lain sebagainya. Nanti di akhir dia pensiun, perusahaan kan harus bayar pesangon dan apa semua. Nah itu nilainya itu, nilai pesangon apa semua itu di present value kan ke sekarang. Nah itulah hutang perusahaan kepada karyawan itu. Maksudnya itu satu karyawan. Kalau karyawannya ribuan, ya semua dibikin seperti itu. Satu. Yang kedua, apa umurnya sama semua? Kan enggak. Wah. Yang ketiga, jabatannya sama enggak? Kan enggak. Beda-beda. Nah, ada ilmu yang menghitung hutang itu. Hutang imbal kerja ini, ada yang menghitungnya. Di present value kan itu, pesangon dan lain sebagainya itu, di present value kan ke sekarang. Berapa? Harus dimasukkan ke neraca sebagai hutang imbalan kerja. Ya, harus dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, nah inilah dia, nampak dia di laporan pemeriksaan. Nampak dia di laporan pemeriksaan bahwa si perusahaan tidak menerapkan PSK nomor etap nomor 23. Ya kan, bab 23 tentang imbalan kerja. Inilah jadinya, nampak dia di paragraf ini ketidak konsistensiannya. Tunjukkan. Kan gitu. Namanya kalau yang kalau yang masuk itu yang menghitung itu namanya aktuaris, pernah yang saya sampaikan ya, yang bagaimana bisa menghitung utang itu pihak aktuaris yang utangkan. Nah inilah standar yang laporan yang kedua, maksudnya itu harus ditunjukkan kalau ada sesuatu yang tidak konsisten dalam pemeriksaan kita. Oke, ada selanjutnya, silakan yang ketiga. Yang ketiga, silakan dibacakan. Saya Pak. Informative disclosures in the financial statement are to be regarded as reasonably adequate unless otherwise stated in the report. Jadi itu kayak pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang dianggap cukup dan memadai. Terus? Kecuali yang dinyatakan dalam laporan. Ya. Jadi dalam laporan pemeriksaan kita, ingat, dalam laporan pemeriksaan kita ya, bukan laporan keuangannya itu. Dalam laporan pemeriksaan kita harus menampilkan atau menyatakan ya, kalau laporan dia itu gitu ya, menunjukkan apa tadi, disclosure atau informasi disclosure atau pengungkapan yang memadai. Cukup memadai enggak laporannya itu? Informatif enggak? Semua data yang harus disampaikan ada enggak? Menurut aturan-aturan yang di atas tadi. Kan gitu. Ya gini loh, contohnya laporan keuangan itu harus terdiri dari posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, sama catatan atas laporan keuangan. Kan ini 5 nih. Kan gitu kan. Ini lengkap nggak semua? Jangan tahu-tahu satu nggak ada. Laporan perubahan modal nggak ada. Kan gitu kan. Nah,
Kita harus kalau sudah tidak ada berarti itu ada pengungkapan yang tidak memadai. Kita harus menunjukkan adanya pengungkapan yang memadai di sini. Artinya semua lengkap nggak ini? Bisa nggak kita memeriksa dari informasi dari laporan yang dia kasihkan ke kita? Kalau nggak bisa, yang di mananya yang nggak bisa disampaikan, kan gitu. Paham maksudnya? Jadi 5 ini masuk sebagai bahan untuk informasi untuk kita periksa. Atau satu nggak ada, lalu kita sampaikanlah. Terdapat laporan yang tidak disampaikan kepada kami, yaitu laporan puskas misalnya, kan gitu ya, kan gitu. Sehingga jadi informasi harus dinyatakan kalau report yang kita periksa itu tidak disclose atau disclose. Sama seperti ini maksudnya tadi yang opini tadi misalnya kan. Sebentar, ini kok kecil kan ya. Jadi ini tadi apa ya? Mana dia disebutkannya? Oh, yang di atas lah ya. Ini kan, kami telah mengaudit laporan keuangan PT Adil Utama terlampir, berarti ada lampirannya di belakang kan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan aruskan dan yang isi kebijakan, laporan yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Ini dia yang kita periksa, kan gitu ya. Kalau misalnya di sini yang kita periksa itu tidak sesuai atau tidak ada yang kurang, kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini. Kan gitu ya, kita tuliskan di sini. Serta laporan, tapi PT Adil Utama tidak memberikan laporan arus kas, kan gitu. Langsung disebutkan adanya ketidak disclosure, tidak pengungkapan yang tidak jelas. Itu sederhananya. Atau kalau mau lebih rincinya misalnya, tidak semua rekening yang ditampilkan itu atas nama PT itu atau nama organisasi itu ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi kan di catatan atas laporan keuangan itu kan ada akun kas dan setara kas, lalu ada bank. Nah, banknya itu misalnya yang kita tahu banknya itu ada 5, tapi yang disampaikannya cuman misalnya 3 bank. Nah, itu pun harus diperjelas kenapa cuma 3 bank. Kan begitu. Kenapa kok bisa Bapak bilang 5? Karena tahun lalu 5. Sekarang kok jadi 3. Nah, gitu-gitu bahasanya ya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi di sini di report informative disclosure. Salah satunya ada catatan atas laporan keuangan, itulah sebenarnya informative disclosure itu. Ya, kalau kamu bisa bayangkan laporan keuangan yang tidak ada catatan atas laporan keuangannya, bagaimana kita bisa mengetahui rinciannya? Ya, gimana kita bisa mengetahui rincian kas ini apa aja di dalamnya, piutang ini kepada siapa aja, aset tetapnya mana, apa aja, kan gitu ya. Nah, itu kan harus kita lihat di mana, di catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan tidak ada catatan atas laporan keuangan, itu sudah jelas-jelas menyalahi aturan dan reportnya pun harus kita sampaikan. Itu kondisinya. Ya. Nah, itu kira-kira lebih kurang. Yang terakhir, silakan. Yang terakhir silakan, bacakan. Tidur kalian ya? Susah kali sih. Bacanya pun susah kalian lah. Memang kalian dari dulu kok jadi kayak gini, bukannya malah lebih bagus, malah lebih males. Cepat sedikit, kan lambat kali. Ya Allah ya Rabbi, ya Rasul.
Kalau dekat saya kayak tokokkan kalian tuh. Karena di layar aja ya payah nokokkannya. Ya kan? Tokokkan pun rusak lah laptop saya. Ya kan? Mana saya nokok laptop saya kan nggak cocok. Coba baca. Nggak usah tengok-tengok kawan, baca saja. Yang kemarin udah nggak apa-apa, Pak? Janganlah. Yang lain itu nggak ada rupanya manusianya. Yang kemarin sudah sabar. Itulah kawan kalian. Menguji kesabaran namanya ya kan. Itulah ujian kesabaran namanya. Kalau saya udahlah, memang tugas saya begini. Kalau nggak kayak gini bukan dosen namanya. Udah ngilang terus, nggak ada lagi gambar kalian. Pergi. Alah, coba sedikit baca. Astagfirullah. Saya Pak. Coba. The report shall contain either an expression of opinion regarding the financial statement, taken as a whole, or an assertion to the effect that an opinion cannot be expressed. When an overall opinion cannot be expressed, the reasons therefore should be stated. In all cases where an auditor's name is associated with financial statement, the report should contain a clear-cut indication of the character of the auditor's work, if any, and the degree of responsibility the auditor is taking. Ya. Jadi laporan tersebut kayak harus berisi pernyataan pendapat tentang laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diungkapkan. Ketika suatu opini keseluruhan tidak dapat diungkapkan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua kasus di mana-mana auditor diasosiasikan dengan laporan keuangan, laporan harus berisi indikasi yang jelas dari karakter pekerjaan auditor. Jika ada dan tingkat tanggung jawab, auditor harus mengambilnya, Pak. Ya, itulah pokoknya ya kan. Itulah dia. Baik. Pemahamannya seperti ini ya. Kalau tadi itu terjemahannya, pemahamannya seperti ini. Jadi ini melatih kita buat laporan ya. Ini melatih kita buat laporan nantinya. Jadi apapun laporan yang kamu buat nanti, kalau kamu panduannya ke sini, itu malah jadi lebih baik dia, ya jadi lebih baik. Nah, di sini laporan yang mau kita buat itu, laporan yang kita buat itu adalah menunjukkan pendapat kita tentang laporan yang kita periksa. Yang mana dia? Kalau itu di sini nih, kalau di laporan itu nih. Ini tanggung jawabnya kan gitu, menunjukkan opini kita. Nah, menurut opini kami, nih nampak kan? Itu kan berarti dia ada opini yang diekspresikan, ada pendapat yang diekspresikan, ya kan? Ada penilaian. Menurut opini kami, baru disebutkannya lagi, kecuali. Ada kecualinya. Kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf untuk opini dengan wajar, untuk wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar. Kecuali yang ini nih. Ini kecuali yang ini nih. Mana kita bikin ya? Mana warnanya? Kecuali yang ini. Nampak kan? Tapi jadi sebenarnya kalau yang itunya dihilangkan, kalau yang diwarnain itu dihilangkan. Gimana bahasanya? Coba baca. Dini.
Yang diwarnai ini, Pak. Bukan, yang nggak diwarnain. Kalau tidak yang diwarnain itu tidak ada. Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Aidil Utama tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. Nah, itulah dia. Itu sebenarnya opini yang disampaikan, opini positifnya, opini yang betulnya, opini bukan yang betulnya, opini yang terbaiknya itu. Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ini sebenarnya yang paling baiknya itu, ya kan? Cuman di sini masalahnya dia ada kata kecualinya di atas depannya ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang tidak sesuai. Nah, kembali ke standar tadi. The report shall contain either expression of opinion regarding the financial statement. Artinya apa? Di sini kita sudah ada ekspresi opini, kan gitu kan? Taken as a whole or the assertion. Jadi untuk semua atau asersi ataupun alasan dari manajemen, ya. Jadi gini, kalau kita bilang sama manajemen ini apa namanya, enggak wajar ini angka kasnya, kan gitu ya. Tapi manajemennya jawab, ya itu tidak jelas dikarenakan ini. Kita tampilkan di report kita. Kami menyatakan bahwa misalnya laporan arus kasnya tidak wajar dikarenakan ini angka sekian. Tetapi manajemen menjawab begini, harus ditampilkan alasannya. Itu. Jadi intinya di sini transparansi lah, kan bahasanya ya. Intinya di sini. Jadi kalaupun kamu berpendapat laporan keuangannya, laporan yang kita periksa itu tidak sesuai standar, tidak wajar, kita harus meminta alasan dari si yang buat laporan, dan kita tampilkan di laporan kita, kan gitu kan? Dia beralasan begini, kita tampilkan di laporan kita. Begitu ini maksud yang paragraf yang poin keempat itu. Ya, poin keempat di standar pelaporan pemeriksaan ini. Jadi sudah kita kasih opini, dan kita kasih pendapat kita. Kalau misalnya berbeda dengan pendapat yang atau dengan standar yang kita buat, ataupun kita bilanglah laporannya itu tidak sesuai standar, tapi kalau harus ada alasan, lalu ada asersi. Asersi itu alasan, assertion itu alasan ya, alasan bantahan bisa gitu. Alasan atas perbedaan efek ya, efek the opinion cannot be expressed gitu kan, alasannya. Nah itu harus kita sebutkan. Atau ada juga bahasanya di sini, kita tidak bisa ngasih opini, kita tidak bisa bertambah, ampun doro kan gitu, nengok laporan sama dengan misalnya datanglah laporan, apa itu laporannya, hasil ujian kalian, kertas jawaban, saya nggak bisa nilainya, ya kan? Nggak bisa saya nilainya, jauh dari standar. Jadi saya bilang, saya tulis di penilaian saya tidak bisa menilai pekerjaan Anda. Nah, begitulah saking parahnya sebenarnya itu. Ya, saking parahnya itu maksudnya. Ya, jadi ketika seseorang pemeriksa tidak bisa mengekspresikan, itu berarti sebenarnya ini tidak sesuai standar. Jelek lah intinya kan gitu ya. Jelek ini laporannya. Jadi tidak bisa sesuai standar. Jadi tidak bisa kita mengekspresikannya. Kalau yang tadi lumayan, yang opini tadi yang Adil Utama disebutkannya kan, menurut kami kecuali, oke lah kecuali yang ini berarti kan, yang lainnya aman, baik kan gitu ya, sesuai standar, kecuali yang dampak atas imbalan kerja tadi.
kan gitu. Itu kondisinya ya. Jadi untuk standar laporan yang keempat ini, laporan itu harus menunjukkan pendapat kita, ya, pendapat kita. Jadi gini, auditor itu pun bukan istilahnya intinya auditor itu tidak mencari kesalahan saja. Ya, auditor itu tetap harus mencari solusi perbaikan, kan gitu ya. Kita harus kasih perbaikan. Nah, kalau di sini, kalau di audit eksternal itu opini itu seperti ini memang. Seperti ini. Inilah dia opini standar untuk laporan auditor independen. Ini kantor akuntannya Kanaka Pura Direja Suhartono. Aliansinya Nexia. Nexia itu dari luar negeri. Kan gitu ya. Laporan auditor independen kepada pemegang saham. Inilah dia prinsipalnya kan. Prinsipal. Dan direksi terakhir. Kan gitu kan. PT Adil Utama kami, nah, kan gitu kan. Nah, adalah dengan ini seluruh dunia udah kayak gini opininya, standarnya seperti ini. Yang berbedanya ya di sini ini ada tambahan wajar tidak wajar kan gitu kan. Yang naikin ini anggota saya dulu nih, ya kan, beasiswa di SCPA, ada nomor, ada CPA-nya ini. Inilah yang namanya tanda tangannya yang berharga itu, ini dia. Ya, tanda tangannya itu yang namanya berharga itu seperti ini. Nah, ini dia kondisinya. Ada tanggalnya, ada bulannya. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah opini untuk, jadi dia ya ini cuman menunjukkan pendapat di sini. Opini wajar tidak wajar kan gitu ya. Kalau audit ini audit eksternal. Kalau auditor internal tidak ada standarnya. Laporannya tidak ada standar laporannya, ya, tidak ada standar laporannya, berekspresi saja. Sebagai contoh sama kalian, kalau audit internal itu seperti saya meriksa koperasi KPNBU Polmed, KPN Polmed, ya, KPN Polmed itu mana dia ya. Contohnya, ini misalnya, coba kita lihat. Itu tadi kan audit eksternal KP. Kalau audit internal itu seperti ini. Oh, mana dia? Oh, ini dia. Nih. Oke, coba kita lihat. Nah, kelihatan? Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini laporan, kalau tadi laporan auditor eksternal, seperti inilah laporan auditor internal kepada ketua sidang. Nah, ini kan sidang RAT, anggota tahunan, perihal laporan hasil pengawasan rutin operasional KPNBU Polmed sesuai dengan surat keputusan. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi kan, cuma nomornya kemarin hilang ini. Bilang memberikan dan mandat itu RAT ya, mandat itu perintah rapat anggota tahunan. Auditor internal yang terdiri dari, nah ini dia, saya, ini Arfan, ini dosen teknik Telkom, Sri Hayati ini kabak di depan di gedung Z, telah melakukan pengawasan rutin operasional. Nah, ini dia kriterianya, tujuan kriterianya seperti ini ya kan. Kriterianya RAT ya, RAT. Jadi di sini kalau kita membandingkan dengan perencanaan, memastikan bahwa pengelolaan operasional KPN Polmed dilakukan dengan
IDRT lah kriteria yang telah ditetapkan. Kan gitu. Lalu ini dia ruang lingkup kerjanya, temuan pemeriksaannya. Nah, ujungnya ini dia kan kesimpulannya. Nah, ujungnya hasilnya itu ini dia. Rekomendasi terkait dengan pencapaian realisasi dan perjalanan. Diharapkan pengurus lebih betul fokus pada kegiatan yang terkait dengan perencanaan yang bermutu. Adanya pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus agar pembagian kerja lebih maksimal. Segera dibuatkan sistem dan mekanisme kartu belanja sehingga maksimal SHU. Ini yang terkait dengan pencapaian realisasi dan perencanaan. Pemeriksaan yang terkait dengan transaksi dan saldo, maksudnya yang terkait dengan angka. Pengawasan persediaan toko, ya, harus membuat sistem pengawasan, nah, gitu dia. Ini rekomendasi. Ya, hasilnya adalah rekomendasi supaya meningkatkan yang 3E kemarin. Apa 3E tadi? Apa 3E itu? Apa 3E? Apa 3E? Iya, Pak ya, betul-betul lah kalian. 3E itu apa? Efektif, efisien, dan ekonomis ya Pak. Iya, itu pun banyak lama kali. Tapi nunggu sampai mau aji ya jadinya. Nunggu kalian gitu. Udahlah daftar waiting list. Jangan lama kali kalian. Cepat sedikit. Ya, nah ini dia kondisinya ya. Nah, inilah dia contoh laporan. Ya, inilah contoh laporan. Kalau dia, oke, kita balik ke yang tadi, balik yang ke standar. Mana tadi standar? Oh ini. Baik, nah ini adalah dia standarnya. Jadi ada 10 standar. Ada 10 standar yang harus kalian pahami ya. Kalau kamu mau jadi auditor, kamu harus mengerjakan 10 ini. Kalau enggak, berarti kamu belum ngaudit. Masih cuman jalan-jalan saja. Enggak jelas ngapain. Kan gitu ya, enggak jelas ngapainnya. Itu sebenarnya kalau kamu dikategorikan ngaudit ya harus seperti ini. Oke. Secara global bisa ditanyakan ataupun hanya report saja, bisa ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Oh, jadi negatif pula pikiran saya sama kalian. Iya. Jadi kayak gini kalian jadinya. Apa? Makan apa kalian? Makan tulang. Mana dia? Ini udah, astagfirullah. Buka lagi. Oke. Mana dia soalnya? Coba kerjain soal aja lah. Kalau ada pertanyaan yang kayak gini lah, jadi kayak gini jadinya kalian kan. Sekedar aja lah kita. Kalau kalian nggak ada masalah, kalau nggak adanya serius, sekedar aja. Suka. Mana dia ya soalnya?
Mana soalnya? Coba mana dia? Ini ya. Oke. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Kalian jawab soal di Sipadi aja nanti. Kalian jawab aja soal di Padi. Nanti soalnya seperti apa tentang standar audit ini, ya. Jadi tentang standar ini ada kasus. Nanti kalian jawab di Sipadi, di forum, nanti tulis di forum, ya. Nanti tulis di forum seperti apa jawabannya. Kalau jawabannya yang copy paste nanti kalian, nah itu kelihatan lah ya. Ya kan, kelihatan lah itu bahwa dia yang copy paste. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum